Halo Sobat ML, gimana kabar kalian? Saya doakan semoga kalian baik-baik saja. Setelah sekian purnama, ML Movie kini kembali hadir menghibur para pecinta film. Dan di kesempatan ini, ML Movie akan menceritakan alur film yang berjudul Roleplay. Roleplay bisa diartikan sebagai bermain peran. Film ini mengisahkan tentang seorang ibu rumah tangga yang ternyata memiliki kehidupan rahasia sebagai pembunuh bayaran. Ia memiliki suami, dan sebagai bumbu-bumbu dalam pernikahan, mereka memutuskan untuk bermain permainan peran. Namun di saat itulah, identitas rahasia istri terancam terbongkar, hingga suaminya ikut terseret dalam situasi yang berbahaya. Oke, nggak usah berlama-lama, mari kita saksikan keseruan filmnya. Di awal cerita kita diperlihatkan ada seorang wanita yang sedang menyamar bernama Emma Brackett. Kemudian dia ditelepon oleh seseorang dan diperintahkan menuju lokasi tertentu. Dan tiba-tiba pembunuhan secara sunyi senyap terjadi. Ternyata Emma Brackett adalah seorang pembunuh bayaran dan setelah misi pembunuhan selesai, ia langsung pulang ke rumahnya. Selain sebagai pembunuh bayaran, di sisi lain ia juga menjadi seorang ibu rumah tangga yang sayang akan suami dan anak-anaknya. Suami Emma bernama Dave, dan Emma bercerita tentang pekerjaannya sebagai manajer perusahaan domestik di Nebraska, padahal ia baru saja pulang dari luar negeri. Namun Emma lupa bahwa hari ini adalah hari anniversary pernikahan mereka yang ke-7, dan ia terlihat merasa bersalah. Keesokan harinya saat Emma sedang membuat pancake, Raj, orang kepercayaan Emma, menelpon dan mengabarkan bahwa kliennya sangat senang atas kinerja Emma di Buenos Aires dan bayaran pun sudah ditransfer. Kemudian Raj memperingatkan kepada Emma untuk tidak mencolok di publik karena foto Emma sudah terpublish di web darknet. Web tersebut berisi tentang orang yang dicari di seluruh dunia. Beruntung Raj langsung menghapus postingannya guna untuk melindungi Emma. Raj kemudian memberi tugas baru, namun Emma menolaknya karena baru saja tiba di rumah. Raj terus membujuk Emma karena klien meminta orang yang terbaik dan bayarannya pun cukup besar. Namun jika Emma menolak pekerjaan tersebut, Raj tidak bisa memastikan keamanan dirinya dan keluarganya. Dan ketika malam tiba, Dave memberikan hadiah anniversary berupa kostum dinas. Namun Emma punya rencana lain. Emma mengajak bermain peran atau roleplay. Dia mengajak Dave untuk bertemu besok malam di sebuah bar dan seolah-olah mereka baru saja bertemu seperti dua orang asing dengan menggunakan nama samaran dan akan menyewa hotel mewah di sana. Keesokan harinya Emma menceritakan rencana tersebut ke Molly, adik Dave, dan Emma menitipkan anak-anak mereka agar malam anniversary tidak terganggu. Dan malam pun telah tiba. Emma datang lebih dulu di bar Royal Grand, sementara Dave terjebak macet, dan saat ingin memberitahu Emma, ternyata sinyal tiba-tiba menghilang. Dan ketika Emma memesan minuman, ada orang tua nakal yang terus memperhatikannya, dan dia menghampiri Emma untuk menggoda hingga mengajaknya berkenalan. Pria tua tersebut bernama Bob Kitterman, dan Emma pura-pura berperan sebagai pegawai bank bernama Alice Overby. Dan Bob dengan akal bulusnya menceritakan bahwa ia pun mempunyai pekerjaan yang sama dengan tujuan agar obrolan semakin intim. Setelah itu Dave datang. Melihat Emma sedang berbicara dengan seseorang, Dave sengaja tidak duduk di samping Emma. Dan ketika Bob pergi ke toilet, baru Dave menghampiri Emma. Mereka berdua kemudian pura-pura berkenalan. Dave memperkenalkan diri sebagai Jack Dawson dan reaksi Alice sedikit tertawa karena nama tersebut seperti pemeran di film Titanic. Ketika mereka sedang asik berbincang, lagi-lagi Bob mengganggu obrolan mereka. Jack sudah mulai merasa risih dengan Bob yang banyak bicara, dan Jack pun mengusir Bob dengan cara halus, dan akhirnya Bob pun pergi. Setelah Bob pergi, Jack mengajak Alice ke kamar hotel untuk melanjutkan rencana romantis mereka. Namun Alice pura-pura izin ke kamar mandi dan menyuruh Jack untuk melepaskan sepatu dan bersiap menunggu Alice kembali. Dan setelah menunggu kurang lebih 10 menit, Alice melepas wignya dan keluar dari kamar mandi. Dan benar saja, Jack pun tertidur. Itu memang sengaja rencana Alice menunggu Jack sampai tertidur.
Kemudian Alice meninggalkan pesan di secari kertas kalau dia akan keluar sebentar, hanya sekedar pergi membeli aspirin. Namun pada kenyataannya, Alice menghampiri Bob, dan Bob ternyata adalah seorang pembunuh bayaran yang baru saja menghabisi seorang diplomat. Di sini Bob merasa beruntung karena bertemu dengan pembunuh bayaran yang paling dicari bernama Anna Peller. Anna Peller adalah nama asli yang sebenarnya dari Alice atau Emma. Setelah memastikan tidak salah sasaran, saat Bob pergi ke toilet dan mengecek bahwa dia benar-benar Anna Peller, Bob memberikan nomor kamar hotelnya. Di sini kita baru saja mengetahui bahwa Alice atau Emma ternyata nama aslinya adalah Anna Peller yang dulunya bekerja sebagai sindikat pembunuh bayaran bernama Sovereign. Namun untuk alasan yang belum diketahui, Anna Peller melarikan diri dan mengganti identitasnya sehingga pimpinan sindikat Sovereign bernama Gwen Carver memburu Anna Peller. Lalu Bob mengajak Anna bekerja sama dengan bayaran 60%. Karena Bob bukan dari sindikat pembunuh bayaran manapun dan hanya mau bekerja untuk bayaran tertinggi. Namun jika Anna menolaknya, maka dia akan menghubungi Sovereign dan menerima imbalan atas dirinya bahwa dia sudah menangkap Anna Peller. Jelas saja Anna menolaknya, karena dia sudah punya perantara lain, yaitu Raj. Anna adalah wanita cerdik. Ternyata sebelumnya ia telah meracuni minuman Bob saat dia pergi ke toilet. Dan dalam hitungan menit, lihat saja, Bob akan tewas. You should really start to feel that. Oh, Bob. Dan Bob pun tertidur selamanya. Namun saat Anna akan mengambil senjata, Dave terbangun dan menelpon Anna menanyakan keberadaannya. Dan tak disangka, ternyata Bob belum tewas dan akan menembak Anna. Anna pun segera menutup telepon Dave dan langsung menghabisi Bob dengan mudah. Keesokan harinya, keluarga sedang berkumpul, tapi Anna sibuk untuk memberi kabar ke Raj atas khawatirnya kejadian semalam. Sampai Dave mengajak bicara pun, Anna tidak menggubrisnya. Tak lama kemudian, Raj menelpon Anna dan sedikit memarahinya. Karena Raj sudah memperingatkan Anna untuk tidak terlalu mencolok. Tapi Anna malah membunuh seseorang tanpa perintah dari dia. Kemudian Raj memerintahkan Anna agar segera menuju bandara. Sementara itu di dalam rumah, Dave ditelepon Molly, adiknya, dan memberitahu jika ada berita pembunuhan tadi malam di hotel tempat Anna dan Dave menginap dan mengirimkan tautan berita tersebut padanya. Alangkah terkejutnya Dave ketika dia melihat bahwa korbannya adalah pria yang tadi malam sempat berbincang bersama mereka. Dave yang panik langsung memberitahu Anna jika polisi mencurigai sepasang pria dan wanita yang sempat berbincang bersama korban yang tak lain adalah mereka berdua. Lalu Dave berencana menelpon polisi dan menjelaskan bahwa mereka bukanlah pembunuhnya. Namun Anna melarang Dave karena mereka memakai nama samaran saat memesan minuman, sehingga bisa memperkuat motif bahwa merekalah pembunuhnya. Akhirnya Dave dan Anna sepakat agar menunggu polisi yang lebih dulu menghubunginya. Kemudian Anna memberitahu Dave jika besok harus melakukan penerbangan lokal untuk rapat dadakan di kantornya. Meskipun Dave sempat melarang Anna, namun akhirnya Dave mengizinkannya karena hanya beberapa hari saja. Keesokan harinya Anna pamit kepada Dave dan anaknya. Kemudian Dave mengatakan jika dia ingin menjemput Anna pulang di bandara saat Senin nanti. Setelah Anna berangkat, Dave selalu memantau perkembangan kasus pembunuhan Bob di media sosial. Ternyata polisi telah menemukan foto Dave dan Anna dari rekaman CCTV hotel. Dan tinggal menunggu cepat atau lambat, polisi akan menghubunginya dan menemukan identitasnya. Dave semakin gelisah ketika menghubungi Anna beberapa kali, namun nomornya tidak aktif. Bahkan di hari Senin jadwal kedatangan Anna, ternyata Anna tidak ada di daftar penerbangan lokal yang jadi tujuan keberangkatannya. Saat kembali ke parkiran, kekhawatiran yang selama ini menghantuinya ternyata terjadi. Dia dihampiri dua orang detektif dan membawanya ke kantor polisi. Dave menceritakan sejujurnya bahwa alasan ia menggunakan nama samaran adalah ide konyol, yaitu bermain pura-pura tak saling mengenal dengan istrinya. Karena pada hari itu, mereka sedang merayakan anniversary pernikahan mereka yang ke-7.
Jelas alasan tersebut tentunya tak masuk akal menurut detektif. Dan tak lama kemudian, seorang intelijen bernama Carver memberitahu Dave bahwa istrinya bukanlah bernama Emma, dan itu membuat Dave terkejut. Orang yang selama ini telah menjadi istrinya mencuri identitas seorang wanita yang meninggal 8 tahun yang lalu, dan selama 7 tahun terakhir, dia berhasil menjalani kehidupan palsu. Dave diperlihatkan oleh Agent Carver foto istrinya yang tertangkap CCTV di Bandara Buenos Aires seminggu yang lalu, dan Dave baru menyadari dan percaya kepada polisi bahwa selama ini istrinya telah berbohong. Dave juga diberitahu bahwa pria yang berkenalan di bar hotel bernama Bob ternyata nama aslinya adalah Derek Wiley, di mana dia adalah seorang pembunuh bayaran. Dave semakin dibuat terkejut ketika diberitahu bahwa Raj bukanlah SPV tempat istrinya bekerja, melainkan dia adalah orang yang mencarikan klien untuk bekerja sebagai pembunuh bayaran. Dave semakin stres ketika diberitahu bahwa istrinya adalah pembunuh bayaran paling dicari di beberapa benua bernama Anna Peller. Sorry. What? Lalu Dave segera kembali ke rumah dan mencari barang-barang rahasia milik Anna, hingga dia menemukan barang di kotak gudang yang terkunci berisi wig, berbagai paspor palsu, dan senjata api. Setelah kebenaran satu persatu mulai terungkap, Dave tetap ingin menanyakan kepada Anna, karena bagaimanapun juga Anna adalah istrinya dan Dave sangat mencintainya. Kemudian Agent Carver datang ke rumah Dave untuk menggeledah rumahnya. Namun Dave mengupayakan menolak agen tersebut untuk menggeledah rumahnya. Sementara itu di Berlin, Anna sedang dibuntuti oleh anggota Sovereign dan Anna berusaha melarikan diri. Walaupun Anna turun dari mobil Raj dan berusaha kabur, namun anggota Sovereign terus mengikuti di setiap langkahnya. Hingga akhirnya Anna telah mengecoh salah satu anggota Sovereign dengan strateginya. Walaupun berhasil kabur dari baku tembak dengan anggota Sovereign yang tersisa, namun Raj tewas setelah terkena tembakan. Kita kembali ke Dave. Dave mencoba menghubungi kartu nama satu persatu yang ditemukan dalam brankas rahasia Anna, dan salah satu dari nomor tersebut berhasil terhubung, dan Dave mengetahui jika Anna berada di Berlin dari nomor tersebut. Di dalam telepon, Dave mengungkapkan kekecewaannya terhadap Anna karena selama ini Anna telah berbohong tentang pekerjaannya, dan itu bisa membahayakan keluarga dan anak-anaknya. Singkat cerita, Anna dan Dave akhirnya kembali bertemu di sebuah bar di Berlin. Dan Anna akhirnya berterus terang tentang masa lalunya. Ia mengaku sejak kecil telah dilatih untuk menjadi seorang pembunuh. Ia juga menceritakan bahwa ayahnya adalah seorang agen rahasia yang memutuskan untuk pensiun dini dan memulai bisnisnya sendiri. Sedangkan Sovereign adalah perusahaan keamanan swasta yang dibangun oleh ayahnya bersama agen rahasia intelijen bernama Gwen Carver, yaitu agen wanita yang menyusup ke polisi dan yang mengungkapkan kepada Dave tentang identitas Anna. Gwen membawa Anna ketika ayahnya terbunuh, dan Anna telah diperkenalkan dan dididik dengan kekerasan sejak usia muda dan dilatih untuk membunuh selama bertahun-tahun. Dia mempercayai setiap kata-kata yang diucapkan Gwen dan yakin setiap pekerjaannya saat itu adalah memberantas kejahatan dengan membunuh. Namun ketika beranjak dewasa, Anna mulai menyadari bahwa semuanya adalah kebohongan Gwen Carver. Dan hingga pada suatu hari bertemu dengan Dave saat ada pekerjaan di Boston. Dan untuk pertama kalinya, Anna merasakan ada orang yang benar-benar tulus menghargainya.
Dan sejak saat itulah yang hanya Ana inginkan, sebuah kehidupan yang normal, walaupun dia masih mengambil pekerjaan sekali-kali dalam setahun, hanya untuk membiayai pelindungan keluarganya dari kelompok Sovereign. Meskipun dia telah membohongi Dev bertahun-tahun, namun Ana punya alasan kuat. Dan untuk perasaannya ke Dev benar-benar cinta yang tulus. Dan alasan Ana melarikan diri ke Berlin untuk mendapatkan paspor Kanada untuk Dev dan anak-anaknya agar dapat memulai kehidupan mereka yang baru. Dan Ana berjanji, jika permasalahan dengan Sovereign selesai, dia tak akan lagi menjadi pembunuh bayaran. Dan yang luar biasanya, bahkan setelah Dev mengetahui yang sebenarnya, Dev tetap mencintai Ana. Kemudian tak lama, tiba-tiba beberapa anggota Sovereign datang dan mengepung mereka. Dan salah satu anggota Sovereign langsung membius Ana dan membawa mereka. Get your hands up! Ketika tersadar, Ana mengetahui bahwa Gwen bukan hanya menculik dirinya dan Dev, tapi juga menculik kedua anaknya. Lalu Gwen menawarkan Ana untuk kembali bergabung bersama Sovereign. Ana pun dengan sangat terpaksa menyetujuinya, tapi dengan syarat Gwen tidak boleh menyakiti anak-anaknya. Sepakat dengan hal tersebut, Ana langsung diberi tugas untuk membunuh suaminya karena Dev adalah salah satu orang yang akan menjadi penghalang kebersamaan Ana, Gwen, dan anggota lainnya dalam kelompok Sovereign. Kemudian Ana bertemu Dev dan membawa Dev ke dalam hutan. Dan ketika di jalan, Ana memberitahu Dev bahwa ada seorang sniper sedang mengawasi mereka. Sembari terus berjalan, Ana memikirkan cara untuk membunuh Dev dengan strategi yang baik. Dan inilah yang terjadi. She wants me to kill you. I'm sorry. Em, I love you. Kemudian anggota Sovereign lainnya memastikan jika Dev benar-benar telah tewas. Dan ketika tubuh Dev sedang diperiksa, Ana langsung menyerang, tepat ketika pohon menghalangi pandangan sniper. Dan setelah Ana berhasil membunuh salah satu anggota Sovereign tersebut, tak lama kemudian Dev pun kembali tersadar. Ternyata tembakan yang tadi telah diposisikan di titik yang aman, sehingga tembakan itu hanya membuat Dev cedera ringan. Hello there. Lalu Ana dan Dev berlari dan menyelinap kembali ke gedung di mana tempat anak-anaknya berada. Dan satu persatu Ana menembak anggota Sovereign yang sedang berjaga dan menusuknya dari belakang. Stay low and don't look. Kemudian Ana dan Dev berbagi tugas. Ana berencana membereskan Gwen, sementara Dev mengurus anak-anaknya. Ana yang telah kembali ke gedung, lagi-lagi harus berhadapan dengan anggota Sovereign yang tersisa, wanita yang cukup tangguh. Sementara Dev berhasil menembak pria yang menjaga anaknya dengan tepat sasaran. Setelah cukup dibuat kesulitan, akhirnya Ana berhasil mengalahkan wanita tangguh tersebut. Singkat cerita, ketika Gwen sedang berusaha kabur, dikejutkan dengan Ana yang tiba-tiba berada di sana. Dan ini yang terjadi. Setelah berhasil menembak Gwen, Ana tidak langsung menghabisinya. Ana membiarkan Gwen karena dia tahu telah menembak di area yang cukup fatal. Lalu Ana pergi menghampiri Dev dan anak-anaknya, dan untungnya Dev bisa menanganinya dengan baik. Mereka pun pergi dengan perasaan yang sangat lega dan bisa melanjutkan rutinitas keluarga yang normal seperti sebelumnya. Dan film pun berakhir. Saya ML Movie, dan sampai jumpa lagi di alur film berikutnya.